Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Sandy. Di sini kita akan belajar lagi mengenai mata kuliah kecerdasan buatan, di mana pada minggu ini memasuki minggu ke-6. Untuk pembahasan minggu ke-6 ini, kita akan melanjutkan yang kemarin. Kemarin kita sudah mengenal salah satu metode pencarian heuristik. Sekarang kita melanjutkan setelah heuristik, kita akan membahas mengenai metode best first search yang tadinya kita bahas tentang generate and test, di mana pada best first search ini itu dia punya dua sub metode, yaitu ada greedy best first search dan metode A*STAR. Untuk ini kita akan bahas dulu mengenai greedy best first search. Untuk greedy best first search, kita bisa lihat di sini bahwa algoritma ini merupakan algoritma best first search yang paling sederhana. Paling sederhana karena di sini yang uninformed itu kemarin pencariannya dia tidak mengenal informasi jarak. Sedangkan yang informed ini dia ada informasi mengenai jarak. Dan bisa dikatakan jaraknya itu masih perkiraan. Sehingga di sini fungsi dari Fn itu adalah jarak perkiraannya tadi. Yang ketiga, karena hanya menggunakan perhitungan perkiraan, maka hasil yang didapatkan belum tentu optimal atau belum tentu hasil yang didapatkan merupakan jalur yang terpendek. Ini adalah karakteristik dari best first search. Kita coba satu kasus, misalnya di sini saya punya peta, di mana peta ini dia merupakan peta gambaran dari Udinus. Petanya hanya ini Udinus. Ingin menuju ke, katakanlah, simpang 5 ini. Targetnya. Startnya dari Udinus. Targetnya ke simpang 5 C di sini. Targetnya goal. Jadi kalau gambar ini kita gambarkan di diagram, kita coba akan gambarkan dulu. Jadi di sini ada K, saya gambar tadi ya. Lalu ada C, ada D, ada A, ada B, ada E, juga sama, F, naik ke atas, F, ada G, ada C, D juga ke C, kemudian ada H, ada I, ada L, ada anak-anak panahnya, kita buat sekalian. Ini 3, ini 2, ini 1, ini
Ini 3, 2, panahnya ke atas, sampai ini 2, 1, 2, naik, 2, 2, ini 3. Nah, ini gambarnya di mana ini adalah start, ini adalah goal, tujuan. Tadi saya informasikan bahwa pada best first serve di sini heuristik jaraknya merupakan perkiraan. Jadi umpamanya A tadi adalah Udinus, A mau menuju ke B Siliwangi. Kadang orang waktu ditanya itu jaraknya kira-kira berapa, dia akan menyebutkan nilai perkiraan. Oh, kurang lebih 2 kilo. Nah, ini disebut perkiraan. Terus misalnya Udinus ke Imam Bonjol, oh kurang lebih 1 kilo. Karena kan dekat. Nilai-nilai perkiraan inilah yang akan digunakan untuk mencari jalur terdekat. Caranya, setelah kita dapat nilai-nilai perkiraan tadi, kita buat 2 list dulu. 2 list yang berisi open dan close. Ini langkah pertama. Langkah pertama open dan close, di mana di sini tujuannya adalah dari start atau A menuju ke goal atau J. Kemudian dari sini langkah yang pertama, yang kedua ini di sini. Langkah pertama tadi menyiapkan list berupa open dan close, di mana isi list ini berupa kosong semua. Langkah pertama tentunya kita beranjak dari A di sini, maka A-nya kita open. Open diisi dengan A. Kemudian ini close-nya masih kosong. Kemudian setelah A ini dieksekusi, A ini akan menghasilkan 2 anak, yaitu B dan C. Maka hasilnya langkah ketiga, open-nya berganti B dan C. Tetapi di sini dilihat jaraknya itu langsung diurutkan dari yang terkecil ke yang besar. Di sini adalah 1 dan 2. A ke B itu kira-kira 2, A ke C kira-kira 1. Berarti urutannya kita nulis C1 dulu, baru B2. Nah, untuk perkiraannya C1, B2. Close-nya yang sudah dikunjungi tadi adalah A, maka A akan berpindah di close. Langkah yang kedua, langkah berikutnya keempat tadi ya. Langkah keempat, open-nya itu dipilih yang paling kecil. Karena yang paling kecil adalah C, maka C dieksekusi. Hasil dari C itu ada D, F, dan K. Kita lihat lagi nilainya. D-nya bernilai 2 perkiraannya, F-nya bernilai 2, dan K-nya bernilai 4. Sehingga kita urutkan tulisannya. Kalau di sini ada 2, di sini juga 2, bebas kita mau pilih yang mana.
Misalnya aja kita pilih yang D dulu. Maka dari C ini dia menjadi D2, berikutnya adalah F2, berikutnya adalah apa di sini? K4, tapi sebelumnya ada B2. Maka K4 dan B2 itu kecil mana? Kecil B2. Maka di sini kita tulis B2 dulu. B2, K4. Nah, diurutkan seperti ini. Close-nya otomatis bertambah. Dari A menutup C1. Oke. Nah, jadi tiap langkah itu dia juga sekaligus ngecek apakah itu termasuk goal atau tidak. Kemudian langkah ke 5. Masih cukup. 5. Kita open. Di sini mulai dari D2. D2 dieksekusi. D2 di sini keluarlah ada E2 dan J3. Nah, di sini ditulis, kalian close saja. Close-nya berarti ada A, C1, dan D2 yang dieksekusi. D2 sendiri itu menghasilkan E2 dan J3. Yang paling kecil kan E2 dulu, jadi kita tulis dulu. E2, ini ada J3. Karena J3, maka kita urutkan lagi. Di sini ada F2, ada B2, ada K4. 3 berarti letaknya di dalam sini. Nah, urutannya E2, F2, B2, J3, dan K4. Ini. Berikutnya, masuk ke langkah 6. Langkah 6. Open-nya, tadi kita udah lihat di sini ada E2, F2, B2, J3, K4. Kita mulai dari E2 dulu, dieksekusi. E2 dieksekusi, dia akan menghasilkan H3 ya. Berarti H3, karena H itu nilainya lebih besar, maka dia mundur ya. Bukan H3 dulu, tapi F2, B2, katakanlah tadi I3, H3, K4. Ini close-nya itu adalah jadi A, C1, D2, E2. Close-nya. Sekarang langkah ke-7. Ada F, kita eksekusi F-nya. Open. F-nya dieksekusi jadi apa di sini? F-nya dieksekusi jadi G2. Nah, di sini kita tulis ini F. F-nya dieksekusi berarti dari B2, G2, I3, H3, K4. Close-nya
Itu ada A, C1, D2, E2, lalu tadi E2, F2. Untuk peletakannya ini, tadi G2 saya letakkan di belakangnya B2. Ditaruh di depan juga nggak masalah. Bebas kalau nilainya sama. Langkah ke-8, opennya. Kita ambil B2. B2 di sini dia akan mengarah ke B2 ke E2. B2 mengarah ke E2. Di sini opennya B2-nya hilang jadi E2. E2, G2, I3, H3, K4. Close-nya. Kita lihat ini adalah B2. Di sini B2 nggak ada ya, berarti masuk. E2, G2, I3, kalau ini diurutkan ya dari close-nya. H3, K B2, sorry. B2 ini ya, nah, ini salahnya. B2 berarti dari A, C1, D2, E2, F2, B2. Nah, ini yang betul close-nya. Close-nya itu. Kemudian ini ada E sudah masuk ke close, berarti E-nya di sini akan dihilangkan, coret. Ada lagi yang udah masuk belum? Belum ya, tidak ada ya. Kita masuk ke G2, di open. Untuk G2 sendiri, itu dia nembusnya ke G2, C2. Ya, C2. Opennya berarti ada C2 di sini. Oh, ini salah, ini harusnya C, bukan I ya. C, ini juga C. C. Oke, setelah C2 selesai, ada G-nya ada C2 dieksekusi, lalu ada C3, H3, dan K4. Close-nya ada A, C1, D2, E2, F2, B2. Lalu 10, langkahnya open lagi. C-nya dieksekusi. C dieksekusi jadi apa di sini? Nggak ada, nggak bisa. Berarti otomatis kalau nggak bisa dan itu merupakan tujuan, kalau itu merupakan jalur buntu, maka otomatis dia di close tanpa ada open tambahan. Berarti kalau ini dieksekusi, J2-nya dieksekusi, ini J dieksekusi, posisi J ada di sini, dan dia panahnya nggak ada yang keluar, maka otomatis di sini nanti jadinya J3, J2-nya dieksekusi ya, H3, K4, close-nya itu adalah A, C1, D2, E2,
F2, B2, dan J2. Karena J itu merupakan goal, maka dia akan exit. Ya. Karena di sini J merupakan goal, maka otomatis sistem akan exit. Dan jalur yang terbentuk, jalurnya sama dengan A, C1, D2, E2, F2, B2, C2. Ini jalurnya. Loh, jalurnya kan nggak berurutan, Pak. Masa dari A ke C, kemudian ke D, kemudian ke E, kemudian dari E ini dia ke F, kemudian ke B, gimana? Kemudian ke J2. Iya, memang tidak terurut. Tetapi dengan langkah ini, itu juga membuktikan bahwa dengan metode BFS, dia bisa menemukan goal-nya, tapi tadi jaraknya tidak optimum, karena dia harus melalui beberapa kota yang notabene dia bolak-balik dulu untuk menemukan tujuannya. Nah, ini adalah metode greedy BFS, breadth first search. Nanti metode ini akan disempurnakan oleh metode A-star. Oke, kita sekarang beralih ke metode BFS yang kedua, yaitu metode A-star, di mana A-star ini merupakan penyempurnaan dari greedy best first search. Contohnya gimana penyempurnaannya? Kita lihat di sini dengan kasus yang sama dari Udinus menuju ke Simpang 5. Kasusnya sama ya. Ini dari Udinus mau ke Simpang 5. Tapi di sini diperhatikan selain adanya jarak perkiraan, yaitu angka-angka yang di samping sini, ada 2, ada 4, ada 1, dan seterusnya. Ditambahkan juga adalah jarak perkiraan dari asal ke tujuan. Maksudnya jarak perkiraan gimana? Misalnya dari Udinus ke Simpang 5 itu berarti kurang lebih berjarak harusnya 5 km. Nah, jadi jarak total ya. Kalau kita posisinya di Udinus. Kalau kita posisinya di Siliwangi, berarti dari Siliwangi ke Simpang 5 itu kira-kira jaraknya adalah 6 km. Jadi bunyinya seperti itu. Kalau dari Imam Bonjol ke Simpang 5 itu jaraknya kurang lebih 4 km. Nah, ini ada tambahan informasi ini. Sedangkan misalnya kalau dari Simpang 5 ke Simpang 5 itu sendiri berarti jaraknya adalah 0 km. Nah, jarak-jarak ini kita berikan. Dapat dari mana angka ini? Dapat dari soal atau dapat dari problem permasalahan yang ada. Jadi ini bukan ketentuan pasti, tetapi didapat dari perkiraan juga. Jadi nilai-nilai ini kalau di soal ya dapatnya dari soal, bukan kita memperkirakan sendiri. Tapi untuk kasus katakanlah realnya, itu nanti kita bisa buat perkiraan sendiri. Intinya kita bisa perkirakan misalnya dari Udinus ke Simpang 5 kita bisa buat kurang lebih 5. Imam Bonjol ke Simpang 5 kita buat misalnya 4 atau 3 atau berapapun boleh, terserah. Misalnya jarak ke veteran ke Simpang 5 kita buat 3 atau 2. Tapi yang mendekati kurang lebihnya. Oke, lanjut. Dari kasus ini, maka kalau kita buat menjadi solusi jalur mana yang akan dilewati dengan metode A-star, kita coba bangun lagi ya. Bangun lagi dari
awal biar lebih enak lihat ya. Kita bahas A start, A bintang. Sahabat beta, KCD, KCD, EAB, EAB, HIL, HIL, FGJ, FGJ. Nah, buat dulu lingkaran-lingkarannya. Kalau kita buat penghubungnya, panahnya nyebar semua. Oke. Lalu kita masukkan angka-angkanya, jarak perkiraan per kotanya di kotanya 2, 1, 2, terus sableng 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 4, 2, 2. Ini 3. Nah, PPA-nya. Dan juga kita sekaligus memasukkan jarak total. Tadi A ini ke Udinus, Udinus ke Simpang 5 adalah totalnya 5. Nah, kita buat di bawahnya aja. 5. B-nya 6. C-nya 4. Ini kita buat di dalam sini. 4. Kemudian Tugu Muda D-nya 3. 3. E-nya 6. E6. Kemudian ada lagi F-nya 4. F-nya 4. G-nya 2. G-nya 2. Sini dalam. H-nya 3. I-nya 2. I-nya 2. Simpang 5 J-nya 0. 0. Terus K-nya 8. 8. L-nya 4. Nah, rumusnya di sini adalah Fn fungsi heuristiknya itu adalah jarak total ke tujuan ditambah apa? Fungsi dari perkiraan jaraknya. Ini rumusnya. H absen dari N. Kita coba. Langkah pertama. Ini adalah start. Ini adalah goal. Sama kasusnya ya. Langkah pertama. Jadi Fn sama dengan G tujuannya dari N ditambah dengan jaraknya perkiraan dari N. Sehingga Fn di sini adalah apa? Jarak totalnya tadi berapa? 5 ya. 5 ditambah hanya adalah
ini kita kan nggak ada jalurnya, berarti tambahkan 0 awal. Sehingga hasilnya adalah 5. Sini. Oke. Berikutnya apa? Berikutnya adalah nomor 2. Ini kita tulis di mana ya? Di sini ya, head ya. Jalurnya. Yang pertama kan A, kita tulis A. Kemudian dari A sini, dia menyebar ke B dan C. Maka kita bisa tulis FB, B-nya tadi, jarak ke goalnya adalah 6, ditambah jarak perkiraannya adalah 2, dengan 8. Yang C, FC, jarak totalnya adalah 4, jarak perkiraannya adalah 1. Maka 5. Dari sini dibandingkan. Besar mana ini? Ternyata FC itu yang paling kecil. Maka ini yang dipilih. Path-nya dari A menuju ke C. Oke. Di FB dihitung. 6 tambah 2. 6 tambah 2 hasilnya 8. Yang C-nya itu adalah 4 ditambah 1 hasilnya adalah 5. Keduanya dibandingkan, ternyata yang paling kecil adalah FC. Maka C ini akan diambil untuk dimasukkan ke path-nya. Oke, langkah berikutnya dari C. Kemudian kita ambil C sebagai titik awalnya. Kalau dilihat di sini, C, dia akan bergerak ke arah D dengan jarak 2, tetapi dia ke tujuannya kurang lebih ada 3 jaraknya. Kemudian K dengan jarak 4, di mana ke tujuannya malah lebih panjang 8. Dan F dengan jarak 2, tapi dengan tujuan perkiraan adalah semakin berkurang 4. Maka di sini kita membentuk F dari D dan F fungsi dari K dan F fungsi dari F. D di sini, maka nilainya adalah 3. 3-nya ini kita masukkan 3 ditambah nilai total jarak perkiraan dari awal, yaitu titik awal A. Berarti nilai totalnya adalah 1 dan 2. Maka di sini 3 ditambah 1 plus 2. Sama dengan 3, 3, 6. Itu juga dengan K. K di sini nilainya adalah 8. Maka kita 8 ditambah jarak totalnya dari awal. 1 dan 4. 1 plus 4. Sama dengan 13. Kemudian F. F di sini ada 4. 4 ditambah 2 tambah 1. 4 ditambah 2 tambah 1 sama dengan 3 tambah 4, 7. Dari ketiga nilai ini, cari yang terkecil. Nilainya adalah 6. Sehingga di sini F
D yang akan digunakan, terkecil. Maka di sini kita salin ke pad C/D. Oke, pahami dulu. Langkah 3. Berikutnya, astar berikutnya. Jadi keempat. Tabnya yang keempat. Kita mulainya dari D. Dari D. Maka dari D sini kita lihat di peta. D itu nanti akan menuju ke E dan ke J tujuan. E-nya 6, J-nya 0. Jaraknya 3, yang E-nya jaraknya 2. Nah, di sini kita siapkan F E dan F dari J. Tadi yang E adalah 6 ditambah berapa ini? 6 ditambah 2 plus 2 plus 1. 2 plus 2 plus 1. Sama dengan 5 tambah 6, 11. C-nya, nah kita lihat sini, 0 ditambah 3 tambah 2 tambah 1. 3 tambah 2 tambah 1. Maka sama dengan adalah berapa? 6. Di sini paling kecil yaitu F J terkecil. Ini cek juga. Di sini juga merupakan goal. Maka dia akan exit dan menaruh J-nya di dalam pad-nya. J. Maka ketemulah jalurnya adalah A, C, D, J. Itu adalah solusi yang diberikan kepada persoalan ini dengan menggunakan algoritma A*. Nah, ini pembahasan untuk PFS. Kita sudah melakukan simulasi untuk pencarian dengan cara greedy, best first search, dan A*. Berikutnya kita akan lanjutkan ke teknik atau metode hill climbing. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian hill climbing. Untuk hill climbing sendiri itu juga ada dua. Kita akan mengenal simple hill climbing. Dan yang kedua adalah steepest ascent hill climbing. Di mana yang kedua ini, steepest ascent ini merupakan penyempurnaan dari simple hill climbing. Nah, langsung aja, misalnya di sini kita punya suatu peta sederhana, di mana peta itu ada 4 tujuan kota. Kota A, B, C, D dengan informasi jarak di tiap kotanya, misalnya A ke D 7, lalu A ke B 8, lalu A ke D ada 3, D ke B atau B ke D ada 4, D ke C atau sebaliknya C ke D ada 6, lalu B ke C atau C ke B itu ada 5. Katakanlah kilometer ya, biar gampang. Dari jarak-jarak ini, untuk menyelesaikan jalur yang terdekat dengan metode
simple hill climbing, solusinya yaitu kita bisa baca dulu bahwa untuk simple hill climbing, itu yang pertama adalah ruang keadaan berisi semua kemungkinan lintasan yang mungkin terjadi. Terus adanya operator yang digunakan untuk menukar posisi kota-kota yang bersebelahan. Jadi nanti kombinasi kotanya bisa dirubah-rubah. Kita kombinasikan semua kemungkinan yang ada. Selanjutnya, fungsi heuristik yang digunakan adalah panjang lintasan yang terjadi. Operator yang akan digunakan adalah menukar urutan posisi dua kota dalam satu lintasan. Bila ada n kota dan ingin mencari kombinasi lintasan dengan menukar posisi urutan dua kota, maka akan didapatkan sebanyak dengan rumusan n faktorial dibagi 2 faktorial dikalikan dengan n-2 faktorial. Kalau dalam hal ini, tadi kita ada 4 kota A, B, C, dan D. Sehingga untuk menemukan kombinasinya, kita masukkan rumusnya. Di sini ada kotanya ada 4, maka 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikalikan dengan 4, jumlah kotanya min 2. Hasilnya adalah 6 kombinasi kota yang akan dicari jarak terdekatnya. Langkah selanjutnya untuk simple hill climbing, setelah kita menemukan kombinasinya, kita bentuk map pohon pencariannya. Pohon pencarian dari permasalahan kota A, B, C, D itu akan digambarkan sebagai berikut. Nah, di sini Anda bisa perhatikan. Di sini adalah jarak informasi tadi yang kita sudah pernah lihat. Ada kota A, kota B, kota C, kota D. Dengan jarak-jaraknya ada 7, ada 6, ada 5, ada 4, ada 3, dan ada 8 jarak-jaraknya. Dari informasi A, B, C, D ini, kita tadi juga sudah mencari kombinasi pertukaran dua kota, yaitu ada 6. Maka di sini kita bisa tuliskan bahwa kota ABC itu jika posisi kota yang akan ditukar 1 dan 2, berarti A dan B, maka akan menjadi BACD. Kalau A, B, C, D itu total jaraknya adalah 19. 19 ini didapat dari total A, B, C, D. Kita coba A ke B itu kan 8. 8 ditambah B ke C itu kan 5. 5 ditambah C ke D itu kan 6. 6 tambah D C ke D, udah ya. Nah, berarti ini 8 tambah 5 adalah 13. 13 tambah 6 adalah sama dengan 19. Sesuai ya, 19. Maka kalau pada kota 1 dan 2 dirubah atau dibalik dari AB menjadi BA, CD, dari kombinasi ini akan menghasilkan jarak B ke A, B ke A ini 8, di sini ada 8, tambah A ke C, A ke C di sini, itu adalah 3, ditambah C ke D, C ke D ini ada 6, tambah 6. Maka sama dengan adalah 17.
Kemudian dijabarkan lagi karena tadi ada 6 kemungkinan yang terjadi. Ini ada titik 1 dan 2, kita rubah lagi titik 2 dan 3. 2 dan 3 itu adalah BC, dirubah menjadi CB di sini. Sedangkan 1 dan 4-nya tetap. Begitu juga dengan 3 dan 4, 4, 1, 2, 4, 1, 3. Ini ada 6 kombinasi. Kita rubah-rubah titiknya. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1, 4, 1, 2, 4, dan 1, 3. Kombinasi-kombinasi ini dapatkan 6 kombinasi. Yang pertama, dengan jumlah jaraknya berbeda-beda. Untuk yang simple, setelah kita dapatkan ini, maka hasil yang pertama tadi akan digunakan sebagai titik awal untuk membuat pohon pencarian lagi. Selama titik awal itu tidak sama dengan titik sebelumnya. Jadi titik awal ini ada BACD, kita breakdown lagi dengan pertukaran 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1, 2, 4, dan 1, 3. Maka akan menemukan kombinasi di bawah ini. Dari kombinasi di bawah ini, maka akan dilanjut lagi, dicari lagi lah total dari per titiknya tadi. Misalnya dari sini, A, B, C, D tadi kan 19 ya, ini harusnya 19. Ketika ini mau dijadikan sebagai titik awal, dia ngecek sebelumnya, A, B, C, D apakah sudah pernah ada di sebelumnya. Oh ada, ini awal. Berarti di sini dia tidak terpakai, dicoret. Kalau dicoret, dia lompat ke sebelahnya lagi. Sebelahnya lagi, BCAD. Apakah sudah pernah dipakai? BCAD. Oh, nggak ada. Berarti ini bisa di breakdown dengan informasi bahwa jarak BCAD adalah 15. Ini di breakdown, sama juga breakdownnya dari 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1, 2, 4, dan 13. Hasilnya adalah seperti di bawah ini. Dari bawah ini nanti akan ditemukan titik awal lagi, di mana di sini kalau dilihat dari posisinya CBAD akan dijadikan titik awal, tetapi dicek lagi apakah CBAD sudah pernah keluar. Ternyata CBAD itu keluar di breakdown yang pertama, sehingga di sini nanti akan diabaikan, coret. Yang kedua juga sama, BACD. BACD udah keluar belum? BACD. BACD. Oh, ternyata ini sama dengan ini. Nah, makanya ini dicoret. Tidak kepakai. Terus cari lagi sebelahnya lagi. BCDA. Oke, untuk pencarian BCDA di sini. BCDA kita cari kemungkinan tidak ada ya. BCDAD-nya BCAD. Kalau tidak ada, ini kan seharusnya kita bisa breakdown. Tapi kita lihat dulu atasnya breakdownan semua ini jumlahnya, jaraknya adalah, kita lihat di sini, 15. Sedangkan yang BCDA ketika kita mau breakdown jumlahnya adalah 18. Maka di sini jumlah ini lebih besar daripada jumlah parentnya, sehingga di sini dia tidak akan terpakai. Lihat lagi sebelahnya, DCAB, DCAB. Di sini adanya DACB, DCAB juga nggak ada. Ketika kita mau breakdown lagi nilainya, ternyata nilainya 17 dan pairnya adalah 15.
maka ini lebih besar daripada 15 sehingga ini tidak akan dipakai. Kemudian cek lagi sebelahnya BD AC. BD AC ini adanya BD CA. Oke, berarti nggak ada. Kita mau breakdown, kita cek dulu 14. Ternyata dia lebih kecil, berarti oke, ini bisa di breakdown ke bawah. Sama halnya dengan tadi, dari breakdown ini, untuk breakdown ke bawah, kita cek ada gambar apa enggak. Kalau nggak ada gambar, kita cek lagi nilai-nilainya kecil mana sama parentnya. Di sini misalnya kita temukan 13 itu lebih kecil daripada 14, maka kita breakdown yang 13. Berikutnya lagi, mungkin kita temukan di sini 12, dia lebih kecil daripada 13, maka kita breakdown 12. Dari hasil breakdown ini, ternyata hasil semua nilainya itu di atas nilai parentnya, yaitu 12. Sehingga 12 ini merupakan solusi atau kombinasi kota dengan jarak terpendek, yaitu DBCA. Inilah solusi step by step-nya dari hill climbing yang simple. Berikutnya lagi, kita masuk ke pengembangan dari simple hill climbing. Pengembangannya di sini dinamakan steepest ascent hill climbing. Gambarannya gimana? Dengan permasalahan yang sama, yaitu kota A, B, C, D dengan berbagai macam jaraknya. Untuk menyelesaikan kasus ini dengan cara steepest hill climbing, maka sama juga kita breakdown dulu kombinasi kotanya, sehingga akan ditemukan 6 kombinasi tiap levelnya. Tapi di sini perbedaannya, kita lihat yang pertama, ketika kombinasi pertama ini kita breakdown di level pertama, maka sebelum kita breakdown di paling ujung kiri, kita lihat dulu hasil dari kombinasi tiap kotanya ini akan menghasilkan suatu jarak angka yang berbeda-beda. Yang pertama BACD, B ke A 8, ya, 8 tambah BA, A ke C 3, tambah C ke D 6. Totalnya adalah 17. Berikutnya adalah ACBD, A ke C 3, di sini. Tambah CB tambah 5, BD tambah 4. Hasilnya adalah 12. Semuanya dicari dulu hasil dari kombinasi yang sudah dilakukan. Dari angka-angka ini ada 17, ada 12, ada 18, ada 12 lagi, ada 18, ada 20. Dari kombinasi ini kita cari yang terkecil. Jika yang terkecil ada 2, misalnya di sini ada 12 untuk ACBD dan 12 untuk DBAC, kita bisa melangkah dari yang paling kiri. Maka disinilah kita akan melangkah melanjutkan breakdown. Maka ketika ACBD ini kombinasi dari susunan kotanya dirubah menukarkan 2 kota, maka akan didapatkan kombinasi dengan nama kota yang berbeda-beda di sini, dan juga informasi jarak tiap kotanya yang berbeda-beda juga. Dari informasi ini kita bandingkan antara informasi-informasi yang diperoleh ini dengan parentnya, apakah ada yang lebih kecil
atau besar semua. Kalau ada yang lebih kecil, kita breakdown di tempat itu. Tapi dalam kasus ini ternyata hasil angka-angkanya di sini adalah lebih besar semuanya daripada angka parent-nya, yaitu angka 12. Sehingga 12 inilah merupakan jawaban dari persoalan kota A, B, C, D ini dengan menggunakan algoritma high climbing yang memakai steepest ascent. Itulah penjelasan mengenai heuristik. Kita sudah mengenal beberapa metode yang dari awal kalau kita sebutkan adalah yang pertama greedy, kemudian ada A-star, kemudian ada simple hill climbing, kemudian ada steepest ascent hill climbing. Demikian pertemuan kali ini, penjelasannya sudah saya jabarkan juga, sudah saya demokan dengan contoh-contohnya. Semoga harapan saya bisa lebih dimengerti. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan sharing. Thank you.